Hello guys. Welcome back to my channel, Live Your Family. Mengenai family vlog ya. Hari ini gue bakal membahas sedikit ya, masih tentang seputar New Zealand. Gue bakal ngebahas mengenai masalah gimana sih pengurusan visanya. Lu kok bisa ngurus visanya, gimana caranya, awalnya gimana, berapa duit, ini nanti kita bahas, oke? Yang kedua, mengenai masalah tiket. Lu tiket tuh udah berapa lama udah belinya kok. Nah, lu belinya lewat travel apa, lewat agent apa? Nah, harganya berapa? Nanti kita bahas ya. Sama nanti juga kita mau bahas mengenai camper van-nya. Banyak kan yang sering nanya kan, camper van-nya nyewanya di mana webnya, pakainya tipe yang berapa, itu muatnya buat berapa, nanti kita bahas juga, oke? Sama sedikit nanti mengenai masalah itinerary. Bahas singkat aja sih kalau itinerary ya, itu itinerary dari pribadi dari gua aja. Itu berangkat rutenya itu kemana ya, tetap South Island gitu, South Island. Cuman rutenya kita kemana itu menurut dari keluarga kita. Oke? Oke, tunggu aja ya, nanti kita bahas satu-satu. Bye. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai masalah visa dulu ya. Buat pengurusan visa, gimana sih ngurusnya? Dari keluarga kita sih sebenarnya Viet Family sih, gue nggak mau terlalu pusing ya ngurusin visa. Gua minta tolong ke bagian aviatur. Waktu itu gue kalau nggak salah kena kena per orang itu, kalau buat kepala keluarga itu 3,5 juta. Buat anak-anak dia hitungnya cuma 500.000. Jadi kayak istri gue juga dia nggak hitung lagi, nggak hitung buat kayak dewasa atau apa, dia tetap hitung 500 semua. Kecuali gue kayak bokap gue, kan gue berangkat kan berenam ya, berenam. Gue, bini gue, anak-anak dua, bokap nyokap. Nah, bokap gue itu dihitungnya kepala keluarga, jadi dia kena masuk juga, kena 3,5 juta apply. Itu waktu aviatur ya. Gue apply itu awal-awal bulan Januari atau Desember 2023 atau Januari 2024. Nah, itu kena dewasanya kepala keluarganya 3,5 juta, sisanya yang pendamping 500.000. Itu di aviatur. Oke. Buat dokumen-dokumen pendukungnya ya, yang buat lu apply ya, itu otomatis lu butuh paspor lama. Coba dicek itu expirednya itu kalau bisa 6 bulan sebelumnya. Dipastikan ya, jangan sampai udah mau deket-deket expired lu baru apply, itu nggak bisa, susah itu. Buat diterimanya susah. Oke, itu yang pertama, paspor kalian cek. Yang kedua, pas foto. Pas foto. Ya, pas foto. Pas fotonya gue lupa itu harus ukuran berapa. Cuma biasanya di tempat orang pas foto gitu, kalau buat kedutaan Australia sama New Zealand dia orang tahu deh. Sama sih harusnya sih. Ya. Yang ketiga, rekening tahapan. Nah, ini yang paling penting, guys. Kalian kalau bisa ya apply visa New Zealand itu 6 bulan sebelumnya. Ya. Jangan 3 bulan sebelumnya. Ini susah bener. Kalau New Zealand lebih susah. Kalau Australia mungkin 3 bulan sebelumnya lu dapat. Udah gitu visanya 3 tahun kan, cepet. Kalau New Zealand itu benar-benar susah. Susah bener. Kalau bisa 6 bulan sebelumnya. Dan rekening tahapan itu kalau misalnya lu single traveler, lu sendirian pergi, mungkin 300 juta cukup. Tapi kalau lu berkelompok, ada baiknya sih 500 sampai ke atas ya. 500 juta ke atas. Tapi kalau misalnya kurang, nanti dia minta dokumen pendukung lu. Yaitu dia minta kayak misalnya deposito, fotokopi deposito atau apapun gitu. Kalau misalnya kurang, cuman kalau enggak ya udah dikasih. Cuman mungkin masalah kalau misalnya dana kurang, visa lu paling dikurangin aja masa berlaku visanya. Ya, gue juga nggak tahu kenapa ada perbedaan ya. Kayak bokap gue dapat itu buat visa jalan-jalannya itu 1 tahun. Sedangkan keluarga gue dapatnya semuanya cuma 6 bulan. Nggak tahu ya apa karena perbedaan gua taruh duit mengendapnya itu di deposito di rekening tahapannya beda dengan nominal jumlah bokap, atau karena mungkin dia udah lansia, dihitung lansia, jadi dikasihnya lebih long term gitu ya, lebih lama ya. Itu nggak tahu. Nah, cuman baiknya saran gua
kalian itu apply-nya itu 6 bulan sebelumnya, jangan deket-deket, oke? Itu rekening tahapan ya. Dia maunya rekening tahapan, bukan fotokopi deposito. Fotokopi deposito apabila kalian dianggap kurang mendukung. Jadi dia minta dokumen tambahan seperti deposito atau obligasi atau apapun yang atas nama kalian. Oke? Terus ada juga kalian siapin kartu keluarga. Ya, kartu keluarga kalian siapin. Akte perkawinan juga, waktu di aviatur sih dia minta ya, begini ya, akte kawin, KTP, fotokopi KTP juga. Kalau kalian ada dokumen kayak penambahan nama dari pengadilan, kalian juga harus cantumin. Kalau bisa dalam bentuk bahasa Inggris, oke? Dalam bentuk bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Terus udah gitu, nanti dikasih form ya, form kayak pernyataan dari Australia gitu. Kalian isi aja, isi per nama gitu ya, per kepala keluarga, per orang, isi per orang. Nanti disertakan juga, nanti di print juga, dikasih ke kedutaan gitu loh. Sama kalau kalian perginya berkelompok, dia minta surat sponsor sih, surat sponsor. Nah waktu itu gue dibikinin sama orang aviatur, gue cuma tanda tangan sih, kurang lebih suratnya kayak gini ya. Nah kayak gini. Nanti contoh suratnya ini gue cantumin ya, oke? Sorry. Nanti gue cantumin suratnya ya, nanti gue cantumin di sini ya, oke? Kalau untuk anak-anak, kalau kalian bawa balita, anak-anak, itu dia minta sama paspor juga, pas foto, kakak, kartu keluarga, akte lahir. Ya sekarang kan udah ada KTP ya anak-anak ya, itu juga dia minta KTP, sama form wajib isi dari ininya ya, dari New Zealandnya juga ini ya, nanti kalian tulis aja ya. Udah sih paling. Kalau ini kartu pelajar juga, jadi dia minta fotokopi kartu pelajar. Waktu itu anakku juga dimintain sih fotokopi kartu pelajar. Nah, fotokopi kartu pelajar. Kalau rekeningnya itu, kalau kalian perginya satu keluarga, cukup satu aja, satu kepala keluarga, nggak perlu semuanya rekening, nggak. Oke. Ini dia boleh ini sih, maksudnya kalau rekening satu kurang mendukung, dia boleh digabung jadi 2 rekening, tapi atas nama satu nama yang kalian mau apply itu, antara siapa kepala keluarganya, bapak atau ibu siapa. Nah, boleh dua rekening, tapi nggak boleh dicampur ya, nggak boleh di mix ya, maksudnya di salah satu aja, salah satu. Oke, paling itu sih kalau buat dari ini. Sama tiket juga dia minta loh, tiket. Jadi usahakan kalian kalau sebelum apply visa itu tiketnya kalian udah harus beli dulu ya, tiket ya. Jadi tiket pergi, tiket pulang juga dia minta, oke. Kalau kalian mau ini ya, mau apply sendiri, gue pernah baca di satu buku ya, buku mengenai perjalanan di New Zealand. Katanya sih kalau itu sih imigrasi di ininya. Tapi kalian bisa cek lah itu. Kalian bisa cek nanti di website, cari. Kalau kalian mau apply sendiri ya, bisa cek di website embassy di New Zealand itu di mana. Kalian coba-coba tanya lagi, buat update-nya lagi, up to date lagi. Mana tahu kalau gue masih ada yang kurang-kurang juga ya. Oke, kalau ada yang masih kurang, salah-salah, tolong diperbaruin ya. Oke, ini sekian sih kalau buat dari pengurusan visa. Ya. Bocil ikutan. Sekarang kita bahas masalah tiket ya. Tiket kalian bisa cari banyak ya. Sekarang maskapai-maskapai gitu, yang ini Traveloka, Agoda,
Gue sih waktu perginya pakai Traveloka, baliknya langsung lewat situs web langsung SQ ya. Itu banyak sih, nggak cuman SQ, ada Kantas, ada Qatar. Kalian bisa pilih lah yang mana range harga yang terbaiknya ya. Ya. Kita ke New Zealand ya? Iya, udah kemarin bulan lalu kita ke New Zealand. Iya. Itu sama ini, satu lagi buat reminder. Kalian kalau mau masuk ke New Zealand, ada beberapa larangan yang dilarang masuk ya. Bawa barangnya ya, maksudnya kayak daging-daging. Itu kalian nggak boleh bawa daging-dagingan sama sekali. Ya, mau bawa daging mentah atau apapun yang nggak ada label kesehatannya atau kaleng atau apa, itu nggak boleh. Itu nggak dikasih. Sama buah-buahan, semua buah nggak dikasih. Karena di New Zealand ini dia takut bibitnya itu tumbuh di negara dia. Nah, itu kalian ya hati-hati ya kalau bawa ini ya. Sama kemarin nyokap gua sempet bawa telur, maksudnya telur rebus. Itu juga nggak dikasih. Tadinya rencana telur Reci. Telur tadinya kalau misalnya kita darurat, lapar, kita mau langsung makan aja telur itu. Ternyata dibuang juga nggak boleh. Ya, jadi yang kemarin sih yang krusial sih paling cuman daging, buah-buahan sama telur. Bokap gua kan udah lansia, dia banyak ya konsumsi obat ya. Itu lolos-lolos aja sih, kayak obat blood press, darah tinggi, obat gula, apa pengencer kayak gitu-gitu sih dia orang nggak masalah sih ya, selama so far ada ingredientnya yang apa, terbuat dari apa, ini buat apa, ada boxnya gitu, itu dia nggak masalah ya. Sama sebaiknya kalau bisa, kalau kalian ragu ya, misalnya pas udah nyampe New Zealand udah ragu, maksudnya gue bawa apa enggak ya, kira-kira bawa barang yang bisa di ini enggak, mendingan udah langsung aja custom aja. Custom, lapor aja, kita juga nggak tahu, kita juga ragu. Nah, nanti langsung buka aja koper daripada kita nggak lapor. Mendingan kita jujur aja, kita nggak tahu, kita juga ragu. Nah, itu dia nggak kenain denda. Kalau misalnya kayak tadi contohnya, lu misalnya daging atau buah-buahan tiba-tiba kelewat ke scan sama dia, itu kena dendanya sih lumayan loh. Iya, makanya mendingan ya lapor aja. Kita bawa ini, bawa itu, nanti kita dibuka koper kita. Ya paling setengah jam 1 jam beres. Yang penting kita aman, kita nggak kena denda fee apa-apa lagi. Oke? Oke, sekarang kita bahas mengenai masalah ini ya, sewa camper van-nya ya. Biasa kan banyak kan yang nanya sih, gimana sih websitenya di mana, caranya gimana, sama berapa sih harganya gitu loh, sama di dalam van-nya itu bisa kapasitasnya bisa berapa orang. Oke, yang pertama dari ini websitenya di mana. Gue mau bahas, gue pakai itu eh, websitenya di Motorhome Republic. Nanti gue cantumin ya, ada di bawah sini ya. Semua keterangan ini nanti ada di kolom deskripsi juga ya. Nah, gue pakai yang Maui Motorhome New Zealand. Itu bisa dicek di Motorhome Republic ya. Waktu itu sih ini waktu gua cek ini, gua check in ini gua bookingnya di tahun 2023. Tahun 2023 pertengahan September. Ya, itu masih ada websitenya. Oke, itu gue pakai tipe River Six Bird. Jadi itu buat 6 adult. Tadinya buat 6 orang dewasa. Cuman karena gue isinya anak-anak jadi agak lebih enak sih, lebih lebih longgar. Gue pick upnya dari Christchurch, balikinnya juga di sana juga, balikin ke sana lagi. Iya. Nah, kalau lu booking ini, gue ada saran sih. Waktu kemarin lu harus cek tanggal. Kalau lu mau free ya, mau free pick up punya, lu harus cek sama dia sih. Rajin-rajin nanya dia, jam berapa aja schedule dia pick up pas kita udah nyampe di airport. Nah, karena waktu itu gue nggak tahu kan, ternyata ada pick up time dia, dan akhirnya gue bayar lewat pakai taksi sendiri. Nah, itu lumayan sih taksinya sih, cuman jaraknya juga nggak terlalu jauh, tapi kita bayar.
Nah, mendingan kalian cek lagi, rajin-rajin coba email-emailan sama dia ya. Nah ini nih, kayak ini dia bilang nih, getting to the Christchurch branch, we offer a shuttle service to and from the airport 4 times a day. The shuttle area is outside door 1 and 2 in the domestic area. Ini gue nggak tahu nih. Ini lift dari airport to branch itu jam 9.15, 11.15, 13.15 sama 15.15. Nah, lift dari branch to airportnya jam 9, jam 11, jam 13.00 sama 15.00. Nah, gue skip baca yang ini, jadinya kita naik taksi. Ya lumayan sih duit taksi, apalagi kan New Zealand kan hitungannya kan 10.000 ya, 9.000 sekian lah ya, 10.000 lumayan jadinya. Nah kalian rajin-rajin baca ulang lagi draft kontraknya gimana, sama rajin-rajin banyak WA dia deh. Oke, ini River Six Bird ini waktu itu sih gua kena di harga kurang lebih dari tanggal 8 April ke 18 April itu kurang lebih 4.700 ya. Cuman gua ada cek, nanti gua buat bandingin ya, ada di sebelah sini. Ada cek untuk buat tanggal yang di bulan Agustus ini agak nggak terlalu mahal ya. Dia kena tadi hampir 2.000-an doang loh. 2.000-an buat seminggu. Ya, jadi kayaknya tergantung ini deh, tergantung hari kalian. Kalian harganya ini jadi kayak masih fleksibel gitu, bisa naik bisa turun. Tergantung peak seasonnya kali ya. Tergantung peak seasonnya. Sama ini, dia juga ada deposit ya. Jadi pas kita pertama kali booking, dia yang ditarik itu kita baru depositnya doang. Depositnya itu udah nggak bisa dibalikin ya, nggak bisa dibalikin. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu, mendingan kalian jangan booking dulu. Tapi kalau kalian udah fix mau yang tipe ini, oke, kalian gas. Ini kita ada ini ya, ada pilih booster seat juga sama camping table ya. Ini booster seatnya ini kita kena $42 untuk 11 hari. Itu kalau dikali 10.000 kurang lebih 420 ya. Kalau saran gua, kalau kalian emang membawa baby atau apa, kalian boleh pertimbangin sih. Kalau kalian di rumah ada yang punya child seat atau booster seat dari Indo, kalian mendingan bawa aja sih, karena lebih murah. Jatuh-jatuhnya kalian beli, kalian sewa di sini, jatuhnya dapat beli dari Indo. Ini juga kita orang ada sewa camping table ya. Camping tablenya ini kena $29 untuk 11 hari. Berarti dia per day-nya itu kurang lebih 2, lebih lah. Child seat-nya juga kena sama $42 itu untuk 11 hari. Jadi satu harinya itu 4 lebih ya. Nah, camping chair-nya ini kita sewa ada 4 camping chair. Satu camping chair itu kena 20 buat 11 hari. Nah, kita juga ada prepaid gas botol refill. Itu jadi kalau misalnya udah habis penggunaan botolnya, jadi kita nggak perlu gantiin botolnya, ganti botol full. Bisa kita ngembaliin dan kondisi yang setengah pakai juga nggak apa-apa. Karena kalau kalian nanti ada aturannya, kalian boleh pilih mobil mau dicuciin, botol harus isi full atau enggak. Nah kalau waktu itu sih kita sih pilihnya mobil kita cuci sendiri. Kayak penggunaan gas kita nggak mau pusing, ya udah kita beli yang prepaid ini. Nah habis itu juga ada asuransi. Asuransi itu kalau menurut gue penting sih guys. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu ya namanya di jalanan itu gimana ya. Gue ada lihat YouTuber lain yang ngevlog mengenai New Zealand juga, dia nggak sengaja kacanya itu retak karena kena batu kerikil kecil dong. Dan gue yang kemarin selama perjalanan gue waktu ke New Zealand itu kan kita kan masuk kan ke hutan-hutan, kadang-kadang juga ke holiday park itu ada banyak batu-batu. Gua nggak sengaja di sampingnya itu tuh ada batu, nggak sengaja
sampingnya itu kegores. Jadi kegores sama ya side bumpnya itulah, side bumpnya itu. Jadi akhirnya sampai ke kopek. Tapi untungnya gue udah ada asuransi dan dia nggak mempermasalahkan itu. Sama di waktu gue ke Mount Cook itu, Mount Cook, kanopi yang di mobil itu tiba-tiba kebuka sendiri, akhirnya rusak dan nggak bisa ketutup rapet, dan dia nggak masalahin karena gue udah ada asuransi. Jadi kalau menurut gue asuransi itu penting, kalau menurut gue ya. Kecuali kalau kalian yang pilihnya kayak misalnya mobil-mobil yang bukan van ya, mobil-mobil yang kecil, masih kelas-kelas yang buat 2 atau 3, gua rasa mungkin lebih safe ya, lebih safety dibanding kita pakai yang mobil yang gede gitu, yang gede yang kayak Reverse Six ini kan. Reverse Six ini kan bener-bener panjangnya kan udah hampir 5,8 sampai 5,6, hampir 6 meter, dengan tinggi itu hampir 3 meter. Kita kalau di Indonesia itu udah istilahnya udah pakai SIM yang B1 itu, ya kan? Nah itu bener-bener ini sih, mendingan pakai asuransi aja sih. Memang agak mahal asuransi ya. Waktu itu gue dikenai asuransinya, buat asuransinya aja tuh 800-an. 800-an, tapi harus dicek lagi sih. Lupa juga sih gue. 800-an itu jadinya jatuhnya juga 8 juta guys. Iya. Paling itu aja sih dari ini ya. Dari pembahasan van itu. Mobil juga banyak sih, nggak harus kalian ambil yang mobil gede gitu, nggak juga sih. Kalau kalian lagi honeymoon pasangan suami istri doang berdua, kalian cukup buat van yang dua aja gitu loh. Ada juga yang kayak model high S gitu dari Juicy juga banyak, nggak cuma Maui kayak gini juga banyak, ada banyak sih. Jadi serah kalian aja lah, maksudnya yang mana yang lebih nyaman buat ini. Terus kita nextnya kayaknya itu sih. Ada tambahan lagi ya, kalau larangan nggak boleh lebih dari 90 km per jam. Kalian kalau misalnya bawa mobil camper van itu yang tipe yang kayak gua punya, yang Reverse Six Bird itu, yang buat yang udah gede punya, yang udah panjangnya 5, lebih, itu dia nggak boleh lebih dari 90 km per jam. Itu benar-benar harus ditaati guys. Itu kalau nggak dendanya lumayan loh. Iya, karena gua sendiri udah pernah kena ya, ya bukan kena di New Zealand sih, tapi kena di Aussie, dan lumayan dendanya sampai belasan juta. Iya. Sama yang kedua mengenai SIM. Kalian harus bikin SIM internasional. SIM internasional gampang guys. Kalian tinggal ketik aja di Google, kalian cari pembuatan SIM internasional, banyak. Nanti banyak yang keluar. Tapi nanti gue cantumin juga di kolom di bawah ini ya. Yang gue pakai itu dari online ya. Online waktu itu nggak ada masalah ya. Gue juga nggak kenal orangnya. Gue cuma tahu lewat Google. Gue search, gue tanya gini, akhirnya dikirim kalau udah selesai. Itu gampang, bener-bener gampang. Tinggal kita fotokopiin yang SIM lama, udah beres. Udah gitu doang. Ya. Kalau ditanya harus bawa apa enggak SIM yang kita punya, Indonesia punya, harus guys. Jadi kalian harus bawa 2, terutama yang buat drivernya, yang driver ya. Kalau misalnya kalian cuma bawa SIM Indo doang, kalian nggak bawa SIM internasional juga nggak dikasih bawa, nggak dikasih nyetir. Jadi kalian harus bawa dua-duanya. Pas kondisi gua itu ditanyain dua-duanya. Gua pernah nonton di YouTuber yang lain yang ngevlog juga. Ada waktu itu kondisi dimana dia orang nggak ditanyain, dia orang cuman butuh SIM Indo doang. Nah, di saat gua kemarin traveling, di saat gua itu gua di bener-bener ditanyain, lu ada SIM internasional gak? Nah, kalau misalnya istri gua kan nggak bikin SIM inter, jadi dia nggak boleh bawa, bener-bener nggak boleh. Oke, semoga membantu ya. Sekarang gue mau bahas masalah itinerary ya, itinerary versi kita ya. Itinerary versi kita nih, kita dari Sydney ya. Kemarin kita dari Australia dulu. Dari Sydney kita menuju ke Christchurch. Nah,
Ini udah nyampe di Christchurch-nya, kita langsung ke Maui-nya. Nah, Maui kita langsung dari Maui itu kita langsung titip bagasi. Kalian jangan lupa ya guys, itu koper kalian itu bisa dititipin di tempat Maui-nya. Jadi kalian buru-buru cepet kosongin bagasi kalian, kalian langsung kasih ke ini, ke bagian Maui-nya. Itu dia orang cuma sampai kalau nggak salah sampai jam 4 atau jam 5 doang loh. Kalau udah di luar lewat dari jam 4 itu kalian harus titipnya itu kebesokan harinya lagi. Makanya buru-buru ya. Biasanya kan penerbangan kalau ke Christchurch itu ya, ke Christchurch itu semuanya sama ya 12.55 ya. Makanya kalian buru-buru ya, cepet-cepet ya. Udah selesai, kalian taruh bagasi. Kalau kita waktu itu kita taruh bagasi, kita udah terlalu udah kemalaman. Akhirnya kita cuman belanja doang waktu itu. Kita belanja buat keperluan kita. Kita cari penginapan karena udah malam ya, kita nggak mau di holiday park waktu itu. Kita cari penginapan yang ini aja, penginapan yang bisa ada slot buat parkir kita aja yang free. Nah, kemarin waktu itu kita cari yang free, tapi hasilnya bagus. Kalian coba nanti cek ya. Ini ya di hari pertama kita ya. Itu tempat ininya bagus, tempat parkir kitanya bagus. Yang kedua, hari keduanya kita mau coba ke Lake Tekapo. Lake Tekapo. Cuman di Lake Tekapo-nya juga pas mau menuju ke sana kita ada kendala di itu ya, ada kendala ditutup jalan. Itu agak lama juga sih, beberapa jam bisa. Jadi kita mau nggak mau juga kita nginep dulu, nginep di mana gitu. Habis nginep baru kita lanjutin lagi perjalanan kita ke Lake Tekapo. Itu hari kedua ya. Nah ini kebesokan harinya ya di Lake Tekapo tuh jangan lupa ya, kita jangan lupa ke gereja yang itunya tuh. Gereja apa sih namanya? Church of the God Spear ya. Apa yang itu ya? Ke gereja itulah. Ya. Itu ada 100 meter dari sana juga ada patung anjing Collie ya, yang didirikan tahun 1968 itu. Itu bagus itu. Ya. Kalian harus pertimbangin ke sana. Terus udah selesai dari sana kita langsung ke tempat penangkaran salmon. Nah, kita makan di deket-deket mau arah ke sana ya, ke Lake Pukakinya itu ya. Itu bener-bener fresh, enak. Apa karena gue jarang makan salmon ya. Ya enak, pokoknya enak. Kita makannya dekat Mount Cook-nya itu, yang arah mau menuju ke Mount Cook, Alpine Salmon. Oke. Hari ketiganya kita langsung ke Aoraki Mount Cook. Kita nginep tuh langsung ke sana tuh, yang kita kena badai. Nah, nanti dilihat lagi ya review kita ini, cuplikan nanti saya tampilin. Nah, itu kita di Mount Cook. Kita nginepnya di White House Hill Campsite. Sebenarnya bagus. Cuman karena kita kena windy aja, kena windy dan kena badai angin. Agak serem sih, apalagi kita belum pernah kan ke New Zealand dikasih cobaan begitu. Iya. Ini hari keempatnya kita langsung OTW ke Queenstown. Ya. Kita OTW ke Queenstown, kita berhenti di Twizel. Kita explore sedikit Lindy Pass. Habis itu kita nggak ada ini ya, nggak jadi naik gondola ya. Kita akhirnya cuma jadi makan di burger doang, sama kita explore holiday park yang baru itu. Ya, yang baru, holiday park baru. Udah sih paling itu sih kita di Queenstown-nya. Nah ini hari kelima Teanau sama hari keenam Midford Sound ini kita tuker guys. Kita tuker tadi jadi ke ini dulu, kita ke Glenorchy dulu. Jadi kita ke Glenorchy dulu. Yang pada hari ketujuh ya, pada hari ketujuh kita ke Glenorchy dulu. Baru kita nggak sempat main salju juga,
Habis itu kita langsung cuman keliling-keliling, explore. Udah, malamnya itu kita langsung OTW mau ke Teanau. Nah, di sini Teanau kita juga nggak ini ya, cuma kita nginep di holiday parknya doang, kita explore, kita makan Chinese food. Memang kotanya bagus sih, Teanau ini juga bagus. Nah, habis itu kita ke Milford Sound. Nah, dari Milford Sound ini kita ikut cruise. Kita ketinggalan guys. Kita ketinggalan. Ini kalau mau ke Milford Sound ini ya harus dari pagi ya. Kalian jangan siang-siang ya, karena udah nggak mungkin kalian dapat tiket atau dapat kapal yang udah ini, yang ready. Kalau kalian udah kesiangan, mendingan kalian besokannya aja, baru paginya kalian atur itinerary kalian dirubah lagi. Ini itinerary kayak gini fleksibel ya guys. Jadi kalian nggak harus ngikutin begini, nggak harus kaku, harus begini, harus begitu baru ini. Enggak, kalian menyesuaikan aja sambil jalan, sambil fun, sambil disesuaikan aja. Kalian mau nginep di mana, kalian mau ngapain. Iya. Ini hari ke-8-nya kita langsung ke Wanaka ya. Wanaka kita tadinya mau main di Snow Farm nggak jadi, akhirnya kita cuma ke Puzzling World. Lavender juga nggak jadi karena lavender kita udah terlalu siang. Itu kalau nggak salah udah bukan siang, udah sore. Pilihan kita antara mau ke Lavender masuk atau ke Puzzling World. Nah, karena pertimbangannya anak-anak lebih demen yang kayak banyak-banyak Puzzling World gitu, ya udah mendingan kita langsung aja. Yang banyak-banyak game-game anak-anak ya. Ini kita juga nggak ada cobain wine atau apa ini. Padahal kita udah susun itinerary segini ya. Ya namanya kita sambil jalan, banyak perubahan. Nah, hari ke-9-nya kita ke Fox Glacier. Fox Glacier kita nggak jadi, kita cuma mampir doang. Habis itu kita langsung lanjut lagi ke Franz Joseph Glacier. Nah, di Franz Joseph Glacier kita nginep di Holiday Park ya, Rainforest Holiday Park. Itu bagus, Iya. Kita juga nggak ada cobain hot pools-nya, helikopter juga kita nggak cobain karena helikopter pas dicek mahal banget guys. Iya, mahal. Kalau kalian mau coba cek ininya, ada tuh websitenya ini di sini. Oke, hari ke-10-nya kita langsung menuju ke Hokitika, Arthur Pass, lewatin Arthur Pass langsung ke Lake Pearson. Kita nggak langsung Lake ke Pearson sih, ini kita langsung ke Christchurch. Iya. Nah, di hari ke-11-nya ini kita langsung nginep juga di hotel di dekat-dekat bandara sana, dekat Christchurch. Nah, gini kita main di sana. Nah, kita main di sana, kita lebih main ke playground sih waktu itu, nemenin anak-anak. Kita nemenin anak-anak. Nah, ini untuk quotation note-nya ini saya tulisin ini nih. Gua tulisin perkiraan cuaca. Kalau kalian mau ngecek sama ini nih, yang poin kedua ini, setiap mobil kalian kan itu kan kapasitasnya itu kan beda-beda ya. Kalau bisa waktu di tempat rental car camper van kalian, itu kalian tanya dulu. Ini mobil kalian ini bener-bener sanggup gak untuk melewati rute-rute yang kalian mau bikin ini, itinerary yang kalian mau bikin. Jadi kalau misalnya ada rute-rute yang gak bisa, kalian mendingan ubah dari awal. Kalian harus tanya dulu ini penting guys. Karena waktu itu, ini untungnya aja waktu gue mau lewatin ke ini Arthur Pass, mobil gue itu nanjaknya udah agak berat. Itu dengan case mobil gue baru 2,5 tahun loh. Kalau kalian minjemnya, ya gue nggak tahu ya, gue nggak ngejudge juga. Kalau kalian minjemnya maksudnya mobil yang up to udah 10 years, takutnya kan susah nanjak. Ya kalian harus nanya dulu. Kalian harus nanya ke tempat ini ya, rentalnya ya, bisa gak? Ini dengan itinerary gua yang begini-begini bisa gak? Kalian harus nanya ya. Sama di sana tuh banyak pusat informasi ya. Highside bisa tanya informasi, akomodasi dan lain-lainnya ya. Ada DOC. Cuman kalau gua sih saranin kalian pakai aplikasi yang ini. Nanti gua tongolin di sini. Ini penting banget. 3 aplikasi ini penting. Ini aplikasi ini udah bisa nongolin kalian ada free campsite-nya di mana. Kalian holiday parknya di mana, tempat supermarket di mana, ada free toiletnya di mana,
Kalian juga bisa nyari tempat refill gasnya gimana. Itu bener-bener lengkap. Kalian wajib download ya. Wajib download yang THL itu sama yang satu lagi itu wajib. Ini ada beberapa ini beli SIM card. Kalau gua sih waktu kemarin sih nggak beli SIM card ya. Jadi gue pakai pinjam wifi dari Tokopedia. Selama itu sih, selama gue 11 hari di sana lancar-lancar aja ya. Cuman di daerah Milford Sound doang itu emang ada loss. Karena memang udah di pedalaman banget ya, udah di hutan. Itu loss, cuman beberapa saat kemudian udah kembali ada lagi. Nggak ada masalah. Kalau gue sih pakainya pinjam wifi. Nah ini area campsite ini, saran gue ya kalau kalian nggak mau yang cari langsung di website, kalian langsung buka di Google buka di aplikasi itu aja. Aplikasi yang gue bilang yang ada di THL itu, dia langsung udah ada dalamnya itu free campsite. Mau bayar atau mau yang semi bayar di OC punya, atau yang holiday park yang mewahnya punya, itu udah ada semua ya. Oke. Ini. Nah, kalian kalau mau nyari juga yang itu parknya juga nyari ini ada di Kiwi Holiday Parks, holidayparks.co.nz, familyparks.co.nz. Paduan lokasi berkemahnya juga ada tuh, camping.org.nz. Nah, ini yang gue bikin quotation yang sebelum berangkat ya. Kayak sarapan makanan yang nanti kita mau bakal beli di supermarket tuh yang gampang-gampang aja. Yang kayak roti, selai, mayonis, keju, tuna, ya, salami ayam, mie instan, buah-buahan, telur, biskuit, potato, mineral water. Nah, mineral water ternyata di sana bisa minum tap water. Jadi kalau bagi kalian yang nggak masalah dengan minum tap water sana bener-bener fresh, nggak ada masalah. Kalau gue sih, gue hari pertama, kedua, ketiga, gue nggak tahu kalau ternyata di New Zealand itu bisa minum tap water, dan kita beli. Nah itu habis duit banyak banget di sana. Kita spend banyak banget. Kita padahal kalau nggak bisa dari water itu kan bisa kita pakai buat yang lain-lain. Kita masak aja pakai air yang beli waktu itu. Sayang. Nah makanya kalian bisa pertimbangin, kalau kalian nggak ada masalah kalian bisa minum tap water. Kalian tinggal ngambil galon aja. Atau misalnya kalian beli water yang galonan yang gede sekali, habis itu nanti tinggal di refill aja di tap waternya. Ya, di Holiday Park juga ada. Ketika buka keran, kalian nanya dulu ya, tapi ya kalau yang kayak tap water yang dari buat buang grey water punya, itu kalian jangan minum, itu kotor. Cuman kalau misalnya yang fresh, biasanya dia ada di samping tempat slot parkir, itu yang fresh. Ya. Ini ada juga buat cuci baju. Harga cuci bajunya biasanya sekitar $5. Nah, keringin juga $5. Ini kalau bisa kalian harus bawa ini ya, banyak karena di New Zealand ini banyak kan dia orang pada pakai kartu kredit. Dia orang jarang pada pakai cash. Dia orang juga nggak ada yang nungguin, nggak ada yang apa. Jadi semuanya sistem otomatis pakai tap aja. Ya, kalian harus siapin kartu kredit ini guys. Ya, buat ganti gas bisa dicek di pom bensin dan supermarket, atau yang kayak tadi gua bilang, lu bisa cek di aplikasi THL atau aplikasi yang satu lagi itu. Itu bagus, itu membantu banget buat kita para camper fan ya. Ini sih dari gua aja, ini barang-barang yang gua bawa, gua kasih quotation sedikit. Itu kayak speaker kecil yang gue bawa buat bisa biar denger kita bluetooth gitu kalau misalnya kita lagi di luar ya. Lampu camping, itu karena gue demen camping, gue bawa lampu camping lagi. Sama power itu yang sedotan air minum yang biasa kita otomatis, yang kita di aqua galon kita taruh, yang kita kalau pencet keluar air. Nah itu bawa aja kalau bisa. Kalau misalnya makan tempat ya nggak usah, kalian nggak usah. Gua bawa juga tiang gantungan lampu biar gua pas makan di luar agak terang. Yang ini juga ada saran dari gua. Kalau kalian juga, ini bangku itu kayaknya nggak terlalu penting juga, karena di sana itu ternyata juga banyak loh. Banyak yang sediain bangku-bangku camping. Jadi kalian kalau misalnya mau mempertimbangkan kalian mau pergi ke kayak nginep-nginepnya di holiday park, mendingan kalian nggak usah. Cuma kalau kalian milihnya kayak di free campsite, banyakkan free campsite, atau lebih banyak menikmati
di luarnya ya, daripada ininya. Boleh lah kalian pertimbangin di ininya, bawa apa, bangku atau meja camping boleh. Holder HP buat GPS ini penting, karena di sana dia nggak sediain. Kalian kalau bisa bawa holder HP itu buat dua, satu buat time speed limit, satu lagi buat GPS. Kalau ini gue bilang sih penting sih. Kalau nggak lu dua-duanya handphone yang satu buat lu taruh buat arah rute yang mau final destinationnya kemana, handphone satu lagi yang misalnya lu mau nyari yang kayak tempat buat grey water kemana, jadi sekali jalan bisa dua, kalian mantau. Peta, visa, paspor, jadi udah biasa. Pertimbangi kompor kecil. Kompor kecil ini ternyata lu orang nggak usah bawa, karena di sana bisa kadang-kadang dari bekas camper yang lain dia bisa dikasih free, lu kasih pakai. Jadi dia banyak ditaruh di tempat mauinya itu. Kalau kalian mau ambil ya ambil aja, kayak botol kosong, galon, dia juga ada siapin. Ya. Kacamata hitam softline itu kebutuhan kalian masing-masing. Kacamata klip hitam kebutuhan masing-masing. Hard disk buat nonton kebutuhan masing-masing. Wifi dongle karena beberapa holiday ini wifi dongle kalau gue bilang sih nggak usah ya, karena sebagian holiday park dibilang offer free wifi. Ya kadang ada kadang enggak juga sih. SIM inter kalian wajib, SIM A wajib, password wajib, card reader buat pin ini kebutuhan masing-masing. Bawa tiker kecil buat camping. Nah gue juga bawa tiker. Ya karena gue kebiasaan camping jadi gue selalu bawa tiker. Rice cooker nggak usah lah. Kalian kalau bisa masak mie masak nasi dari kompor dari panci ya dari situ aja, nggak usah. Bawa Indomie sambal, ternyata di sini juga ada Indomie di New Zealand tapi mahal. Itu boleh, Indomie sambal boleh. Celana camping anti air ini kayaknya boleh. Kalian kalau teman-teman trekking, teman-teman jogging, mau nikmatin alam, itu boleh sih bawa celana anti air, celana ini camping. Jas hujan juga harus lu kalian, karena di New Zealand itu cuacanya nggak tentu ya. Ini somehow terang, itu tiba-tiba bisa hujan gitu. Jaket hujan anti air, tas juga kalau bisa sih yang anti air sih. Long john kalau biar nggak dingin, sarung tangan. Udah sih paling kebutuhan masing-masing sih. Sisanya kebutuhan masing-masing. Coverall kalian boleh pertimbangin. Sebenarnya di sana juga slotnya udah banyak sih. Slot di camper van-nya. Cuma kalau kalian mau tambah ekstra yang nggak ada masalah. Adaptor internasional wajib. Tas camping anti air, tas yang buat tas lah, pokoknya tas yang kalian tas aja lah, tas yang nyaman yang buat kalian buat carry apalah, yang penting anti air. Sepatu kalau bisa yang nyaman, nggak harus hiking, nggak harus jogging ya. Tupperware ini kebutuhan masing-masing. Botol minum juga kebutuhan masing-masing. Kalau kalian mau nggak makan tempat, kalian bawa botol minum. Kalau nggak mau juga kalian juga bisa langsung beli aja botol, beli minuman mineral water, nanti botolnya kalian pakai lagi juga bisa. Kamera waterproof itu kebutuhan masing-masing. Handuk yang kering masing-masing. Ini semua masing-masing ya. Oke, kita udah bahas mengenai masalah visa, tiket, camper van, itinerary. Kayaknya udah semua ya. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu. Dan apabila ada salah informasi mohon diperbaiki ya, karena mungkin saya juga ada kelupaan atau salah. Semoga semua bisa semoga bisa membantu, lancar-lancar, dan happy holiday. Ciao, bye.